bisa kalian lebih semangat lagi dan bisa menerima apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak akan ngecek ya absensi. Oke, kita lanjut. Nah, dari semua ya sebagai pembuka yang akan dipimpin oleh Anindya. Silakan Anindya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin doa yaitu Anindya yang memimpin doa. Kemudian sekarang tolong perapiannya kalian. Tempat duduk, baju tolong dirapikan supaya belajarnya lebih enak, nyaman, dan kondusif. Bapak akan menjelaskan persepsi mengenai bandwidth. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bandwidth? Ya, Pak. Ya, silakan Ananda Rizky. Ya, jadi bandwidth itu adalah jumlah atau batas maksimal data itu bisa lewat dalam satu jaringan, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan bandwidth. Nah, nanti dengan materi ini kita akan masuk materi hari ini, materi bandwidth dan throughput. Nah, Bapak akan tanya ke kalian, fungsi bandwidth untuk kehidupan kita di sehari-hari itu bisa untuk apa? Ada yang tahu? Pak, untuk bermain game, Pak. Ya, enggak. Ya, untuk main game, akses internet, kemudian ya, untuk pembelajaran daring di era COVID-19 ini. Nah, itu untuk bandwidth. Jadi kalian juga sudah tahu apa itu bandwidth. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan tujuan, kemudian kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Silakan kalian simak di layar monitor, di layar ini untuk penjelasan mengenai tujuannya. Ya, media pembelajaran mengenai bandwidth dan throughput. Kalian bisa simak di sini. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Kalian bisa lihat tujuan pembelajaran setelah berdiskusi dan mengalih informasi, peserta didik akan dapat, yaitu yang pertama, menyimpulkan bandwidth dan throughput. Tadi sudah Bapak melalui post-test di awal tadi sudah menanyakan pengetahuan tentang apa itu bandwidth. Nah, yang kedua, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint di layar, siswa mampu mengkategorikan bandwidth, throughput dalam jaringan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint di layar, siswa mampu untuk mengkategorikan kebutuhan bandwidth. Yang keempat, berkolaborasi mencari bahan ajar melalui internet. Peserta didik dapat membuat PowerPoint untuk dipresentasikan mengenai bandwidth dan throughput. Nah, Anda sekalian nanti juga akan mempresentasikan hasil diskusi, analisa, dan penerapannya mengenai bandwidth dan throughput itu. Yang kelima, melakukan perhitungan bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Nah, bandwidth setelah kita tahu dari penjelasan tadi, apa itu bandwidth? Ternyata bandwidth membutuhkan atau bisa dilimitasi. Bandwidth itu sesuai kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu perbedaan bandwidth dan throughput. Pertama kita masuk dulu ke dalam bandwidth. Bandwidth atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah lebar pita, merupakan seluruh frekuensi dari terendah sampai tertinggi yang dikandung oleh suatu sinyal komposit. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Bandwidth digunakan untuk menentukan jangkauan frekuensi yang terkandung dalam suatu sinyal komposit. Bandwidth dapat ditentukan dengan menggunakan dua macam satuan, yaitu Hertz dan bps. Bandwidth dengan satuan Hertz digunakan untuk mengukur jangkauan frekuensi sinyal analog. Sedangkan bandwidth yang dinyatakan dengan satuan bps digunakan untuk mengukur kecepatan data digital maksimal yang dapat dikirimkan melalui sebuah kanal komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam throughput. Throughput adalah jumlah data yang secara nyata dapat dikirimkan melalui kanal komunikasi. Misalkan sebuah komunikasi serial pada komputer secara teoritis dapat mengirimkan data sebanyak 56
kbps atau kilobit per second. Namun, karena adanya gangguan-gangguan di dalam media transmisi, kecepatan data 56 kbps tersebut secara nyata tidak mungkin tercapai. Kecepatan aktual akan berada di bawah 56 kbps. Kecepatan data aktual itulah namanya throughput. Nah, ini adalah contoh menghitung bandwidth. Jadi ada contoh kasus, misalkan di sebuah kantor terdapat 20 pengguna internet. Anggap staf cleaning tidak perlu koneksi internet. Terdiri dari 5 orang pengguna berat. Misalnya pengguna berat itu ada staf monitor CCTV, staf pengiriman file, video, dan gambar. 5 orang pengguna menengah, misalnya asisten admin sistem. Dan 10 orang pengguna ringan. Misalnya itu staf kantor yang butuh internet untuk akses email atau file teks lainnya. Jadi ini kita pisah-pisahkan dulu bagian-bagiannya. 5 pengguna berat per penggunanya kita kasih 120 kilobit per second. Jadi kalau dia 5 kita kalikan menjadi 600 kilobit per second. Dan yang pengguna menengah per penggunanya kita kasih 80 kilobit per second. Kalau kita kalikan 5 penggunanya berarti 400 kilobit per second. Sedangkan untuk pengguna ringan per penggunanya kita kasih 50 kilobit per second. Jadi kalau kita kalikan dengan banyak pengguna ringannya ada 10, jadi 500 kilobit per second. Nah, hasil perkalian ini kita jumlahkan menjadi 1500 kilobit per second atau 1,5 megabit per second. Nah, itulah total kebutuhan bandwidth di kantor ini. Sekarang Ananda silahkan duduk di tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, jadi kolaborasi. Nah, di sini kita masuk ke mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi tipenya nanti melalui apa yang dijelaskan oleh Rizky, LKPD. Kalian bisa lihat nanti di Google Classroom. Silakan akses Google Classroom-nya, boleh lewat handphone atau di laptop kalian. Di situ kalian boleh download LKPD. Gitu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sana nanti juga kalian bisa konfigurasi. Nah, ada hal lain. Di situ ada file juga, materi pembelajaran, bahan ajar. Kalian juga bisa akses di sana. Nah, silakan di-download untuk LKPD-nya. Kemudian ikuti apa yang ada di depan yang sudah dipraktekkan oleh teman kalian ini, Rizky. Nah, jadi tolong perhatikan, untuk materinya kalian boleh akses ke internet atau dengan literatur yang punya. Apa? Buku pelajaran kita boleh. Nah, jadi di pembelajaran ini kalian bebas, Bapak beri kebebasan untuk mencari informasi melalui internet. Paham ya? Nah, silakan nanti dibimbing oleh Rizky langsung untuk masalah mengisi LKPD-nya. Silakan. Oke, di sini masing-masing komputernya sudah membuka aplikasi untuk meremote mikrotiknya, yaitu Winbox. Sudah buka masing-masing. Nah, kita pilih MAC address-nya dulu sesuai dengan RB masing-masing. Lalu kalau sudah, kita klik connect. Iya, sesuai yang saya tadi ya. Nah, ya. Tampilan ini kalau sudah, kita klik OK. Klik OK, nanti akan berubah IP-nya yang tadi dibuat. Nah, Pak, jadi ketika kalian berdiskusi, menganalisa dengan tadi masalah yang ada tadi yang sudah diterapkan oleh teman kalian Rizky, Bapak kasih 20 menit ya. Jadi selama 20 menit silakan berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Kalau sudah selesai nanti di-upload di Google Classroom. Silakan di-upload. Kalau sudah selesai, Bapak kasih waktu 20 menit. Di kelompok 1 tadi 100, di kelompok 2 tadi 200. Per 26. Nah, untuk interface-nya arahkan ke Ether 1 karena yang di Ether 1 itu kabel internet yang masuk ke dalam sana, ke port Ether 1 mikrotik kalian. Jadi kita arahkan ke Ether 1-nya di interface. Di sini. Sudah? Kalau sudah itu klik OK.
Jika sudah nanti akan tertambah. Nah, ini di reset dulu. Ya, diskusi ya masing-masing kelompok. Ini harus dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bandwidth dan talkboard. Yang pertama, kita akan membahas tentang bandwidth. Yaitu bandwidth itu adalah luas atau lebar cakupan data yang digunakan dalam transmisi data. Atau bandwidth kita juga disebut sebagai jumlah maksimum lalu lintas data yang keluar dan masuk. Makin besar bandwidth yang dimiliki, maka makin besar data yang bisa lewat dalam lalu lintas data. Ya, sebelumnya kita beri apresiasi dulu ya untuk kelompok 2 ini. Berapa kelompok 1 sudah mengirimkan? Nanti Bapak cek ya, Bapak nilai dan akan Bapak kirimkan. Dari hasil yang dipaparkan oleh teman di kelompok 2 ini, apa tanggapan kalian? Bandwidth itu adalah jumlah maksimum data. Sedangkan talkboard adalah data yang sudahnya lewat. Ya. Oke, itu untuk throughput dan bandwidth ya. Apa kesimpulannya dari pelajaran untuk kelompok 2? Siapa dulu? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini apa yang kalian tangkap gitu? ya. Yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian simpulkan saja dengan bahasa sendiri pun nggak apa-apa. Yang untuk kesimpulan dari kelompok 1 apa boleh diungkapkan aja? Pertama, kami mengerti apa itu dari kata bandwidth sama throughput Pak. Oh, artinya perbedaan tadi ya? Perbedaannya. Oke. Kelompok 2? Mungkin dari kelompok 2, di sini kami menangkap. Jadi kan di sini kan ada gambar ilustrasinya. Tuh. Jadi kayak dengan adanya gambar ilustrasi tersebut, kami lebih memahaminya. Apalagi kan gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kami lebih jelas membedakan yang mana yang bandwidth, yang mana yang throughput. Kalian semua ya, karena ini kegiatan inti tadi mengisi LKPD, mengerjakannya, mengkonfigurasinya, kemudian kalian mempresentasikan, membuat laporan di PowerPoint. Nah, untuk di penutup, ini silakan Ananda, saya waktu kasih 5 menit untuk mengerjakan tes formatif. Nah, sebelum itu mengerjakannya nanti di Google Classroom, Bapak juga minta evaluasinya terhadap apa kegiatan kita hari ini, belajarnya bagaimana menurut pendapat kalian. Apakah suasananya baik, Bapak ngajarnya terlalu cepat, atau bagaimana, atau yang dijelaskan Rizky tadi sebagai tutor sebaya, kalian bingung dan lain sebagainya. Silakan ya, Bapak kasih 5 menit waktunya di Google Classroom kalian, di grup kelas. Bapak mau mengingatkan lagi kesepakatan kita. Tadi kan secara kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD-nya, Bapak minta kalian mengerjakan individu, sehingga kalian bisa praktek secara individu untuk pekerjaan yang ada soal di LKPD mengenai limit bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Silakan bentar sebelum ditutup kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah disusul dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.